Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua warga ST, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aresena dan teman saya Muhammad Roy Fahrudin. Nah, di sini kita mau kemana sih, Roy? Oke, kali ini kita akan pergi ke salah satu franchise ST Indonesia yang ada di Gresik. Oh, ya udah kalau gitu. Ayo dah kita berangkat. Tanpa berlama-lama, yuk capcus. Ngapain lu mau naik tangga? Mohon maaf, kelapanya terlalu menggoda. Kalau kamu kebanyakan minum air kelapa nanti BAB loh. Ya, orang Crazy Rich aja banyak minum itu. Mungkin siapa tahu aku juga ketularan kaya. Adanya ketularan BAB. Sebentar Roy, sebelumnya kamu bisa jelasin sih ngapain kita ke ST Indonesia? Nah, kita kesini mau mewawancarai owner dan karyawan yang ada di sini. Apakah kebijakan dari owner telah dirasakan oleh si karyawan tersebut? Oke, sebelum itu kita pesan terlebih dahulu. Kamu pesan apa, Roy? Oh, iya. Sebentar. Oh iya, Mbak, saya pesen red velvet ya. Saya Cizu avocado, Mbak. Oke, siap Mas Ganteng. Sebenarnya nggak ada tuh dibilang kayak gitu. Ya, hitung-hitung sebagai penyemangat kita lah, Tapi jijik. Ayolah. Langsung perkenalkan ownernya. Oke. Oh iya teman-teman, orang yang akan kita wawancarai terlebih dahulu adalah owner franchise dari cabang di Gresik. Nah, yang bernama Mbak Muah. Ayo dipersilahkan. Gimana sih Mbak menentukan gaji setiap karyawan? Apakah disamaratakan atau berdasarkan kinerja masing-masing? Jadi berdasarkan kinerja masing-masing untuk gajinya. Jadi di sini ada dua perbedaan gaji yang diterima oleh karyawan karena job desk-nya berbeda. Yang pertama ada saya anggap sebagai kepala toko, di mana kepala toko ini bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang ada di toko ini, mau yang operasional ataupun tidak yang operasional seperti itu. Sedangkan yang kedua yang berkaitan dengan operasional seperti itu. Jadi tanggung jawabnya lebih sedikit daripada yang penjaga toko seperti itu. Misal nih, ada salah satu karyawan mungkin kinerjanya menurun dikarenakan hal-hal tertentu. Bagaimana cara Mbak agar karyawan tersebut bisa kembali ke performanya atau bahkan bisa meningkatkan kinerjanya? Jadi kalau ada karyawan yang performanya menurun, ditanyain dia ada masalah apa, kenapa, seperti itu. Baru kita carikan solusi yang terbaik dari permasalahannya. Kebanyakan sih selama ini kinerjanya menurun karena aktivitas di luar ini ya. Nah, jadi solusinya kalau udah dikasih peringatan nggak bisa, kemudian diberikan solusi, dikasih pilihan, kamu mau lebih fokus kemana, ke sini atau ke hal yang lain seperti itu. Nanti kalau semua kan kembali pada diri mereka masing-masing ya, maunya seperti apa. Kita sih sebagai pemimpin ya udah hanya bisa memberikan solusi, kemudian bantuan pun juga nggak bisa banyak karena kan kita nggak bisa ikut campur urusannya mereka gitu kan ya. Jadi hanya sebatas memberikan semangat, motivasi dan apa yang diinginkan, sedikit tidak banyak. Apakah ada Mbak karyawan yang mungkin etikanya kurang pada saat bekerja? Kalau ada, gimana cara Mbak agar bisa mengatasi dan memperbaiki etika karyawan tersebut? Terkait etika itu, hal yang pertama dilakukan adalah mencari tahu kenapa dia seperti itu. Kemudian kita evaluasi bersama-sama, evaluasi silang. Jadi dari rekan setim, jadi rekannya mengevaluasi orang lain, kemudian dicari tahu permasalahannya apa, kenapa kok dalam apa ya, masih ada etika buruk dalam dirinya dia, termasuk etika terhadap rekan kerja, terhadap pelanggan, terhadap pimpinan, seperti itu dicari tahu. Kemudian apa ya, sebisa mungkin kita itu menegur dari salahnya mereka agar tidak terjadi di kedepannya. Masalah-masalah seperti itu selalu ada sih. Kalau masalah etika pasti ada yang ada baiknya, ada buruknya, tapi sampai
sampai saat ini masih bisa diminimalisir soal itu. Dalam setiap pekerjaan pastinya memiliki resiko kecelakaan kerja. Nah, kira-kira resiko apa yang bisa membuat kecelakaan karyawan Mbak? Dan bagaimana cara Mbak mengatasinya? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kecelakaan kerja yang terlalu besar ya, maksudnya dalam skala besar. Tapi untuk kecelakaan kerja seperti tergores atau kejedot, nah itu masih sering. Karena kalau seperti itu menurut saya balik lagi ke diri sendiri ya, apakah tuh kita kurang peka dengan lingkungan sekitar sehingga bisa mencelakai diri dan segala macam. Tapi selama ini sejauh ini nggak ada sih yang terlalu rumit sehingga kita memberikan kompensasi yang terlalu besar, itu nggak ada, belum ada. Tapi andaikan terjadi kecelakaan kerja, ya mau nggak mau kan kita harus memberi tunjangan lebih agar karyawan itu merasa terlindungi dan merasa nyaman bekerja di sini. Ya walaupun ini skala kecil ya usahanya ya, tapi tetap harus mengutamakan aset, salah satunya SDM-nya kita gitu. Oke Mbak, makasih banyak atas jawabannya. Arya, berarti mereka digaji sesuai dengan kinerjanya mereka dong? Iya, karena setiap karyawannya, jika mereka semakin banyak kerja, maka semakin besar juga gajinya yang akan diberikan. Oh, enak juga dong kalau gitu. Nah iya dong enak, apalagi saat karyawannya kinerjanya menurun. Nah mereka pasti akan diberikan motivasi agar mereka semangat kembali pada saat bekerja. Dan juga mereka akan mendapatkan evaluasi yang diberikan pada saat 1 bulan sekali jika karyawannya mendapatkan masalah pada saat bekerja. Nah apalagi karyawan mengalami kecelakaan kerja, mereka akan mendapatkan tunjangan. Apakah karyawan merasa nyaman dengan kebijakan ownernya? Kenapa kamu tidak tanyakan langsung? Oh, nah ini masnya datang. Mas, mohon bantuannya ya. Apakah Mas nyaman bekerja di ST? Dan apa aja kenyamanan yang diberikan ST ke Mas? Kalau ditanya nyaman sih, untuk saat ini masih nyaman. Soalnya banyak sih yang dikasih ke kita, kayak tempat tinggal, terus kendaraan, uang makan juga ada. Apakah gaji Mas sudah sesuai dengan kinerja Mas di ST? Sesuai. Mungkin bisa dianggap juga apa ya, kayak kadang kita kan kerja itu ada malas-malasnya sedikit ya, kayak orang gitu capek. Ya sebanding lah, kayak apa, terlalu masih kalau dibilang gajinya terlalu tinggi, agak tinggi sedikit. Nah, misal nih Mas punya masalah yang membuat kinerja Mas turun. Nah, apa sih yang dilakukan oleh pihak ST untuk membantu meningkatkan kinerja Mas? Untuk itu kita biasanya setiap bulan tuh diadakan evaluasi. Itu untuk kita sama Mbak Idanya evaluasi, saling koreksi apa sih yang kurang. Nanti kita cari solusinya seperti apa. Apakah di ST itu ada SOP-nya Mas? Terus contohnya apa ya Mas? Ada tentunya. Contoh kayak menyambut kayak ada orang pembeli pelanggan, bagaimana cara menyambutnya, semuanya ada SOP-nya. Kayak bikin apa, best terus cara menawarkan produk, terus menyampaikan lagi ada promo apa gitu, kita sampaikan semua. Pakaian. Nah gimana Roy hasil dari wawancara karyawan dan juga ownernya? Nah, kebijakan dari owner ST Indonesia Cabang Gresik telah dirasakan oleh karyawan ST Indonesia. Nah jadi seperti itu warga ST, hasil dari wawancari kami berdua dari kedua narasumber tersebut. Semoga hasil wawancara tersebut warga ST tahu
tentang kebijakan es Indonesia cabang Gresik. Kami berdua mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ini minumanku. Wah, Loh, ya maaf lah. Kamu juga kok. Ya jangan nyalahin saya loh.